Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Kariska Amana, kelas PAIE, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab tentang idhofah. Dalam bahasa Arab, bentuk ungkapan untuk menyatakan makna kepemilikan adalah dengan menggunakan uslub atau konsep idhofah. Jadi, jika kita ingin mengungkapkan makna kepemilikan dalam bahasa Arab, kita terapkan konsep idhofah. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dua isim kata benda atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti atau makna baru. Tidak bisa disusun oleh isim dan fiil atau fiil dan isim. Jadi, idhofah hanya bisa tersusun dari isim atau kata benda. Kata pertama atau yang di depan disebut mudhof yang disandarkan. Lalu kata kedua disebut mudhof ilaih atau yang disandarkan kepadanya. Apa saja syarat mudhof itu? Syarat mudhof yang pertama harus menggunakan isim atau kata benda. Lalu yang kedua tidak didahului alif lam. Kemudian yang ketiga tidak berharokat akhir tanwin. Selanjutnya yang keempat adalah tidak bersamaan dengan pengganti tanwin. Apa maksudnya pengganti tanwin? Pengganti tanwin dapat berupa nun jamak atau bisa juga nun tasniyah. Contoh pengganti tanwin yang nun tasniyah adalah qolamani yang berarti 2 pulpen. Jadi, qolamani ini tidak memenuhi syarat sebagai mudhof karena bersamaan dengan pengganti tanwin, yaitu nun tasniyah. Jadi, bila ingin menyampaikan 2 pulpen Muhammad, maka nunnya dibuang menjadi qolama Muhammadin. Qolama sebagai mudhof, Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Muhammadin berharokat kasrotain karena tidak didahului alif lam. Berikutnya syarat mudhof ilaih. Yang pertama harus menggunakan isim. Yang kedua, mudhof ilaih selalu dalam keadaan majrur. Salah satu tandanya adalah harokat terakhir kasroh jika ada alif lam dan berharokat kasroh tanwin jika tidak ada alif lam. Sekarang kita lihat contoh idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Seperti Rasulullahi, utusannya Allah. Rasul di sini kata yang disandarkan, utusannya siapa? Nah, disandarkan kepada Allah. Jadi, utusannya Allah. Rasul adalah mudhof dan Allah adalah mudhof ilaih. Contoh yang kedua adalah mudirul madrasati yang artinya kepala sekolah. Mudiru adalah mudhof, madrasati adalah mudhof ilaih. Jadi, dua kata tersebut membentuk arti baru. Andai dipisah mudiru sendiri dan mudrasati sendiri, maka artinya sudah berbeda. Kemudian, contoh idhofah yang disusun lebih dari 3 yaitu qolabi Muhammadin, artinya penanya bapaknya Muhammad. Contoh selanjutnya, hafidul Quran atau penghafal Quran. Khizanatul mujrati yang berarti lemari kamar.
Jika mudhof ilai wajib dibaca jer, maka bagaimana dengan mudhof? Mudhof bisa dibaca rofa, nasab, atau jer, tergantung kedudukannya. Jadi, mudhof itu menyesuaikan kedudukannya. Misal, mudhof itu jadi mubtada, maka dia jadi rofa. Kalau menjadi maf'ul nih, dia jadi berib nasab. Bila kemasukan huruf jer, maka menjadi jer. Demikian. Ingat ya, susunan idhofah itu bisa bertingkat-tingkat. Contohnya, Masjidu Rasulillah. Masjid sebagai mudhof, Rasuli sebagai mudhof ilaihnya. Namun di sini Rasuli menempati sebagai mudhof juga mudhof ilaihnya Allah. Karena sebagai mudhof, Rasuli bebas dari al dan bebas dari tanwin. Susunan idhofah juga tersusun dari domir. Jadi selain berupa isim dohir dan isim dohir, idhofah juga bisa tersusun dari isim dohir dan isim domir. Oleh karena itu, kalau ada isim dohir bersambung dengan isim domir, insya Allah bisa dipastikan itu susunan idhofah. Contohnya, jalabi bihanna, artinya jilbab kalian. Jalabi sebagai mudhof, hinna sebagai mudhof ilai, baituhu yang artinya rumahnya dia, baitu sebagai mudhof, punya sebagai mudhof ilai, aswajihinna yang artinya suami-suami kalian, aswaji sebagai mudhof, hinna sebagai mudhof ilai, kitabukun yang artinya buku-buku kalian, kitabu sebagai mudhof, kun sebagai mudhof ilai. Idhofah juga tersusun dari isim mabni. Contohnya, kitabu man haza, kitab siapa ini. Kitabu sebagai mudhof, man sebagai mudhof ilai atau isim mabni. Baik, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.